Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4, hari ini kembali lagi belajar math dengan Miss Vina. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Semoga selalu diberi kelancaran dan teman-teman mudah menghafal dan mudah memahami materi yang Miss Vina sampaikan. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang line graphs atau penyajian data secara garis. Nah, sehingga kita dapat membaca data tersebut dengan diagram garis. Yang pertama, the table below show the 3 PSI pollutant standard index reading from 7 AM to 2 PM and 3 November 2014. Nah, di bawah ini ada sebuah data tentang PSI di mana kita akan membacanya teman-teman yang bertepatan pada tanggal 3 November 2014. Nah, dengan data yang ada di bawah ini, dia ada diagram batangnya, kemudian diperkuat dengan sebuah titik-titik dan dihubungkan dengan garis. Nah, untuk cara membacanya, pukul 7 AM, dia ada di sebelah sini dan tidak ada 100, sehingga adalah 99. Kemudian pada pukul 8, IEM is 1003. Kemudian pukul 9 pagi ada 111 karena ada di atas 110 lebih sedikit. Dan pukul 10 ada pada pukul 116 dan juga pukul 11 di situ ada 114. Pukul 12 104, pukul 1 sore, pukul 1 ada 89 dan pukul 2 ada 82. Sehingga dari data di sini dia ada diagram batang dan juga garisnya. Nah, tetapi setelah ini akan kita baca dengan diagram garisnya saja, teman-teman. Seperti ini. Nah, number 2, this from the table, the bar graph, we can present the data in a line graph. Dengan membaca sebuah data di sini, kita akan mengetahui setiap data yang akan ditanyakan. Nah, PSI reading and 3 November dari data yang tadi, yaitu data yang di depan, akan kita buat untuk sebuah line graph. Number A, the PSI reading at 7 AM was 99. Sehingga pada pukul 10 ini ternyata ada 99. Pukul 8 lebih, the PSI reading at 2 PM was 82. C, the highest PSI reading was recorded at 10 AM. Jadi yang paling banyak yaitu pada pukul 10 dengan garis yang paling atas, sehingga seperti diagram batang, jika mempunyai garis paling tinggi atau batangnya paling, tabelnya paling tinggi, itu sama dengan data yang paling banyak. And the lowest PSI reading was recorded at 2 PM. Dan D yang paling sedikit adalah ada pada pukul 2 sore. Nah, sehingga untuk garis ini atau line graph kita dapat melihat pada titik-titiknya seperti ini teman-teman. Sehingga dari titik akan ditarik garis dari sini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa membaca diagram garis tersebut. Dan selanjutnya, number 2, the table below show the amount of petrol used when a car travel over a contained distance. Nah, dari garis di sini kita juga dapat
Dan untuk nomor 2, the table below show the amount of petrol used when a car travel over a certain distance. Nah, kita akan menghitung teman-teman data di bawah ini. Di sini ada hitungan untuk penggunaan bahan bakar pada liter. Kemudian di sini untuk kilometernya, yaitu seumpama 1 liter itu dapat digunakan berapa kilometer. Nah, we can present the information in table in a line graphs. Nah, maka kita akan menyajikan informasi dengan menggunakan diagram garis. Nah, kita lihat di sini. Sebuah bahan bakar 1 liter dapat menempuh jarak 12 km. 2 liter 24 km. 3 liter 36 km. 4 liter dapat untuk sebuah perjalanan yaitu 48 km dan 5 liter itu untuk 60 km. Sehingga number A, the car traveled 24 km on 2 liter of petrol. It used up 5 liter of petrol to travel 60 km. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi kita sudah membaca sebuah data ini. Kemudian untuk perjalanan 24 km itu dibutuhkan 2 liter untuk bahan bakarnya. 5 liter perjalanan atau 5 liter bahan bakar dapat digunakan untuk 60 km. In used up 3 liter of petrol to travel 36 km. Dan 3 liter digunakan untuk perjalanan 36 km. And the price of 1 liter of petrol is $2. It will cost $10 to travel 60 km. Dan harga bahan baku setiap liternya adalah $2, sehingga kita membayar $10 untuk perjalanan 60 km. Karena 60 km tadi kita membutuhkan 5 liter dan 5 liter itu sama dengan $10. Nah, seperti itu teman-teman untuk membaca sebuah data dari garis atau penyajian data dengan diagram garis. Dan selanjutnya, the bar graph show the number of tubes of popcorn sold over 4 days. Nah, di sini ada sebuah data di mana ada penjualan popcorn pada 4 hari. Hari pertama dijual berapa teman-teman? 1, 2, 3. Ada 33. Hari kedua ada 34. Hari ketiga ada 48, hari keempat ada 65. Which let graph collect display the data. Nah, sehingga di sini graph E dari pertama naik turun. Masa sih? Coba kita lihat apakah benar ternyata dari atas turun ke atas lagi. Graph B dari atas turun ke atas lagi. Nah, graph C atas turun lagi. Wah, bukan jadi ya. Sehingga yang benar untuk diagram garisnya adalah graph B. Karena dari banyak penjualan, hari kedua agak sedikit, kemudian hari ketiga dia meningkat, hari keempat juga meningkat. Sehingga diagram garis yang cocok untuk diagram batang di sini adalah graph B. And number 4, the line graph show the temperature in Singapore which were recorded every 4 hours on a certain day. Nah, di sini ada temperature in Singapore. Nah, kita lihat 12 malam hari atau tengah malam ternyata ada pada
29 derajat Celcius. Pada jam 4 pagi ada 25 derajat Celcius. Jam 8 pagi ada 30 derajat Celcius, 12 siang 35 derajat Celcius, 4 sore 32 derajat Celcius, dan jam 8 sore atau malam ada 30 derajat Celcius. Sehingga kita baca diagram garisnya di titik-titik merah ini, teman-teman. Dan titik merah ini akan dihubungkan dengan garis ini. Number A, what time was the highest temperature recorded? Yang paling tinggi temperaturnya ada di sini. Karena paling atas, yaitu 35 derajat Celcius pada jam 12 siang. What time was the lowest temperature recorded? Yang paling rendah temperaturnya, semakin terendah temperatur maka semakin dingin, yaitu pada 25 derajat Celcius pada jam 4 pagi. What was the temperature at 8 p.m.? 8 p.m. ada di sini dan ada pada 30 derajat Celcius. What was the difference in temperature between 12 midnight and 12 noon? Kita lihat. Pada 12 malam hari ada pada 29 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, sehingga selisihnya adalah 6 derajat Celcius, yaitu selisih temperatur di antara jam 12 siang dan jam 12 pagi atau dini hari. Number A, how much lower was the temperature at 4 a.m. than 4 p.m.? 4 a.m. is 25 derajat Celcius and 4 p.m. is 32 derajat Celcius. Sehingga selisihnya adalah 7 cm, teman-teman. Jadi lebih tinggi derajat pada jam 4 sore dibandingkan jam 4 pagi. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa kan untuk membaca sebuah diagram garis? Dan selanjutnya kita jawab teman-teman yuk pertanyaan diagram garis tersebut. Peter gets a monthly allowance of $100 at the beginning of each month. The line graph show how much he had left at the end of each week in May. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini ada pada setiap minggunya dan di sini jumlah uang yang digunakan oleh Peter. Pada pertama kali Peter mempunyai uang $100. Kemudian dalam minggu pertama ternyata sisa $80. Minggu kedua ada pada $40. Minggu ketiga hanya sisa $15 dan minggu keempat sisa $5. Nah, yuk kita jawab. Answer the question. How much did Peter have at the end of week 1? Nah, pada minggu pertama ternyata uang Peter sisa $80. Number B, how much did he have at the end of week 4? Dan pada minggu keempat ternyata uang Peter hanya sisa $5. How much did he spend in the first 3 weeks in total? Nah, ternyata di sini Peter sudah menggunakan $85 di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Number D, in which week did Peter spend the most amount of money? Di minggu kedua. Week 2. Number A, how much money will Peter have at the beginning of June if the amount left in week 4 is added to his allowance in June? Dan untuk E, maka Peter tadi mempunyai sisa uang pada bulan Mei yaitu $5.
Sehingga jika ditambah pada bulan Juni yaitu $100, maka jumlah uang Peter adalah $105 karena pada bulan Mei mempunyai sisa $5 dan bulan Juni akan ditambahin lagi oleh orang tuanya yaitu $100, sehingga jumlah keseluruhan di bulan Juli adalah $105. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan penugasannya teman-teman mengerjakan workbook pada halaman 160, 161, dan 162. Jika ada yang belum dipahamin, teman-teman bisa bertanya kepada Miss Vina. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.